Kembali Ustadz, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega berkali-kali mencabuli anak tetangganya. Tersangka mengambil kesempatan ketika rumah korban sedang sepi. Sejumlah polisi yang menyamar menyergap seorang pria yang sedang sibuk bekerja di sebuah proyek perumahan di kawasan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Pria tersebut ditangkap polisi karena diduga mencabuli seorang remaja berusia 15 tahun yang tinggal di dekat rumahnya. Pak, ini saya lakukan penangkapan sehubungan dengan perkara pencabulan. Ya. Tersangka melakukan aksi asusilanya itu sudah berkali-kali saat rumah korban sedang sepi. Aksi terakhirnya dilakukan 2 hari sebelum ia tertangkap. Untuk memuluskan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban yang masih duduk di bangku SMP. Saat itu korban sedang berada sendirian di dalam kamarnya. Kemudian orang tua korban ini sedang keluar rumah. Tiba-tiba datanglah pelaku ini dengan menggunakan sepeda ontel, langsung masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan pencabulan. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara korban akan didampingi ahli jiwa untuk pemulihan kondisi psikologinya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban bisa segera pulih dari traumanya. Ustadz, melihat kejadian tadi rasanya orang tua betul-betul harus waspada. Tak disangka pelakunya adalah tetangga sendiri. Menurut Ustadz Atabik, bagaimana dengan kasus ini? Ternyata orang terdekat pun bisa melakukan perbuatan yang tidak kita ingin. Karena orang tua juga memperhatikan dengan siapa anak-anak kita, dengan bersama siapa anak-anak kita. Karena secara psikis memang ada dugaan orang-orang yang dekat kadang-kadang memanfaatkan kedekatan itu untuk melakukan perbuatan tercela, termasuk perbuatan cabul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengibaratkan dalam hadis bahwa perbuatan dosa besar adalah berzina dengan tetangganya, berzina dengan keluarga dekatnya, berbuat bisa dengan orang-orang yang paling dekat. Kenapa demikian? Katakan dosa besar, kami harusnya dia melindungi, harusnya ia menjaga diri, harusnya ia memuliakan. Namun ketika ia menghinakan, menistakan dengan perbuatan cabul dan sejenisnya, maka ia diancam dengan dosa yang sangat besar. Disinilah kewaspadaan dari kita semua orang tua bahwa betul kedekatan itu bisa berakibat dua atau berdampak dua hal. Kedekatan berdampak pada kebaikan anak kita. Yang kedua, kedekatan bisa berujung kepada keburukan anak kita. Kita ingin memastikan bahwa anak kita ketika bersama seseorang adalah betul pada orang yang tepat. Karena tindakan cabul ini karena ada kebiasaan menonton, kebiasaan berbagai hal, sehingga ia merasa bahwa tidak ada masalah dengan perbuatannya, dan itu sudah sakit jiwa. Artinya betul orang tualah yang menjaga anak-anaknya, meskipun itu adalah pamannya, meskipun itu adalah kerabat dekatnya. Jangan mudah pula kita dalam tanda kutip membebaskan atau membiarkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita pastikan bahwa anak-anak kita bersama orang yang tepat, bersama orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang memenuhi kebaikan anak kita. Semuanya kita. Ustadz Atabik, kalau di dalam Islam sendiri, batasan seperti apa yang bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan terhadap saudara dekat ataupun tetangga dekatnya? Iya betul, ini juga menjadi solusi. Ya, bagaimana menjaga adab antara seseorang dengan siapapun, termasuk dengan kerabatnya. Selama dia bukan mahram, maka berlaku ya tata cara atau adabnya. Tidak boleh berduaan tanpa ada orang lain, adiknya, kakaknya, ayahnya, atau ibunya. Karena yang ketiga, kata Nabi, mungkin saja. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu tidak mampu menjaga dirinya. Dan yang di depannya adalah keluarganya sendiri, kerabatnya. Maka diantisipasi dengan tetap saja tidak boleh berduaan kalau bukan mahram, atau kalau tidak ada kebutuhan yang darurat. Bagaimana dalam praktek kedokteran tentu ini ada kebutuhan darurat dalam pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, tetap adab itu berlaku, yaitu bahwa seseorang bisa menjaga pandangannya, menjaga lisannya, dan menjaga kemaluannya. Sampai Nabi mengatakan,
siapa yang mampu menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, aku jamin baginya surga. Justru ketika ia berduaan dengan siapapun, termasuk dengan orang dekatnya, di sini salah satu dari godaan setan bisa jadi ia akan terbawa kepada perbuatan-perbuatan nista. Berlaku menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Berlaku menjaga agar tidak terjadi fitnah pada diri kita, fitnah pada keluarga kita. Berlaku pula tentu kalau itu anak-anak dia wajib minta izin. Dan siapapun yang membawa anak orang lain, apakah pamannya, dia wajib minta izin kepada orang tuanya. Bukan kemudian ini kan adalah keponakan saja. Beda antara keponakan dengan anak kandung. Berarti dia masih ada orang tua. Dia masih punya wali. Maka siapapun yang hendak membawa keponakan atau anak-anak yang lain, dia wajib meminta izin kepada orang tuanya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia dapat bertanggung jawab. Disinilah bagaimana adab-adab di dalam kita bersama orang terdekat kita. Ada adab dikaitkan dengan mahram, ada adab dikaitkan dengan pandangan, ada adab dikaitkan dengan izin dan sebagainya. Sehingga insya Allah anak-anak kita bersama siapapun, bersama orang yang bukan mahram adalah juga dalam rangka menjaga kebaikan dan insya Allah terhindar dari keburukan, apalagi keburukan yang berdampak pada masa depan anak-anak kita semua. Luar biasa sekali, dan adab-adab tersebut sudah mulai bisa dikenalkan kepada anak-anak sejak mulai usia dini. Baik, dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita bersama Ustadz Atabik Lutfi di segmen 2 ini. Terima kasih banyak atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acua TV. Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul Cinta. Sama-sama, terima kasih Ustadz Atabik Lutfi. Pemirsa